Cari jalan menuju Tuhan juga ada, cari jalan menuju setan juga ada. Dan sudah 10 tahun yang lalu. Kalau kita ini kan orang-orang kuno, orang-orang manual, orang-orang yang masih kuno. Dulu kalau kita mau lihat Afrika, kita ini masih nunggu flora dan fauna. Seharian ditunggu yang datang Pak Harmoko. Seharian ditunggu yang datang Pak Murdiono. Sekarang dengan teknologi baru kita tinggal buka saja, tinggal buka, nggak harus kemana-mana, nggak harus berdesak-desakan di depan TV. Kita tinggal ketik tengu Afrika, keluar. Kucing Afrika, keluar. Apapun yang ada di situ bisa keluar semua. Itulah. Jadi semuanya tersedia dan semuanya ada. Dulu kalau kita rindu kepada kekasih, kita ini masih menggunakan kata-kata yang sangat panjang, dan kata-kata itu menghasilkan industri kerinduan. Industri kerinduan, ada industri kertas warna pink, ada industri pulpen warna merah, ada industri perangko, ada industri pos, dan semuanya sekarang tidak ada. Karena apa? Itu sudah tidak dibutuhkan. Runtuh semua. Ini dunia baru, dan itu terjadi sebelum corona. Maka sesungguhnya corona ini bukan sesuatu yang istimewa. Dia penyakit yang terlambat. Dia menakutkan karena menyebabkan kematian. Itu aja. Jadi dia bukan problem teknologi, bukan problem apa. Dulu kita rindu tulis surat, untukmu kekasihku. Aku sedang merantau dalam pendidikan. Entah kenapa aku malam hari ini merindukanmu. Setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu. Tapi aku yakin kau pun merindukanku. Karena angin yang berbisik malam hari ini membisikkan bahwa kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Nah, ini terus ditulis, masukin amplop, terus perangko diambil, didilat, templek ke. Ngasuh itu sekarang hilang. Makanya kebanggaan Pak Pos juga hilang. Apa industrinya hilang semua. Kalau kita rindu tinggal gitu dikirim gitu aja. Cukup di bawahnya ada tulisan kalimat pendek. Dulu kalimat terakhirnya adalah 4 kali 4 16. Sempat dan tidak sempat harus dibalas. Sekarang tulisannya MH gitu. Mah itu aja tulisannya. Ini dunia baru dan semuanya runtuh. Makanya ini dunia baru dan semua harus disongsong ini. Dulu wartawan di mana-mana ada, sekarang wartawan media cetak sudah mulai tidak ada. Kursusan berhenti. Ini adalah dunia baru dan itu terjadi sebelum ada corona. Maka sesungguhnya kita semua sedang dihadapkan pada sebuah dunia yang sama sekali baru, dunia yang kita tidak akan bisa mengendalikan kalau kita tidak belajar bagaimana memahami dunia yang baru. Inilah kehidupan sekarang. Uang digital, kalimat digital. Dulu buku-buku yang ditulis untuk anak-anak kita, kandel alus, sekarang tidak ada karena semua nulisnya pakai keypad. Dan semuanya transnasional. Semuanya transnasional, makanan transnasional, budaya transnasional, teknologi transnasional. Bahkan penyakit sekarang sudah berubah menjadi penyakit transnasional. Itu hal yang wajar dan hal yang biasa. Maka kita sebagai kaum muslimin menghadapi situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena ini dunia. Dan dunia ini adalah apa yang harus kita lewati untuk kembali kepada akhirat. Maka agama pun harus hati-hati dan waspada dalam situasi ini. Karena apa? Agama dipakai oleh orang di dunia, dan dunia berubah dan berkembang. Maka pemahaman orang terhadap agama pun juga tidak statis, dia akan dinamis. Nah, hal-hal seperti ini harus direspon dengan bagus. Ngaji sekarang sudah tidak lagi datang ke tempatnya hanya karena di sini masjidnya bagus, maka kita tidak virtual, tapi kita datang ke masjid ini karena sekalian melihat mahakarya Masjid At-Thohir yang dibangun oleh Bapak Erick Thohir. Lihat, dan ternyata masjid ini luar biasa.
Dan masjid ini mungkin suatu saat hanya akan ada orang yang sholat, karena jamaah berikutnya adalah akan sholat di Masjid At-Thohir secara virtual. Itu bisa terjadi. Tinggal dicari dasar hukumnya, karena selama pandemi juga sudah ada Jumatan virtual. Dan teknologi ini tidak pandang apapun, tidak pandang bulu, semuanya bisa pakai. Seluruh dunia bisa pakai, di pedalaman dunia manapun bisa pakai. Nah, ini dunia yang berkembang, maka responnya hati-hati. Kita sebagai orang beragama, kita sebagai orang muslim, kita harus waspada dengan perubahan ini. Dan ini bukan sesuatu yang harus dihentikan. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa menghentikan pergerakan peradaban seperti ini. Karena apa? Agama bergerak seiring dengan perjalanan manusia yang bergerak. Tantangan-tantangan ini pasti akan ada, karena manusia pada dasarnya adalah manusia itu dinamis. Perubahan pasti terjadi. Dari manusia yang bercocok tanam menggunakan sapi, manusia kemudian capek menggantikannya dengan traktor sehingga sapi istirahat, dan sekarang menjadi traktor. Nanti traktor juga lama-lama akan istirahat, dan kita nggak tahu akan terjadi apa. Udah, agama seperti itu. Makanya jangan hitam putih. Misalnya saya kiai, saya bisa mengajarkan agama yang baik, bagaimana sholat yang baik. Tapi sholat itu nutup aurat, karena kita di dunia. Tutup aurat itu urusannya kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Urusan pabrik kain kiai sudah tidak tahu, entah siapa yang memproduksi kain, karena kain urusannya pabrik kain. Sholat itu harus toharoh. Toharoh itu urusannya pakai air. Air itu urusannya sekarang pakai sanyo. Kiai sudah gak sanggup mikir sanyo. Ada urusan yang ngurus sanyo karena dia dunia. Setelah dari sanyo diurus pakai pipa. Yang ngurus pipa pabriknya lain lagi. Kiai bisa ngajarkan haji yang paling mabrur sekalipun bisa diajarkan, tapi urusan pemberangkatan itu urusannya pesawat urusannya Boeing sama urusannya Airbus, itu urusannya Yahudi sama urusannya Nasrani. Makanya hati-hati, kalau Yahudi kamu bunuh semua, kamu bisa pergi haji dengan berenang. Ini dunia seperti itu. Kita nggak bisa terus kemudian ini. Makanya pemerintah Arab Saudi menyambut tamunya Allah juga sama, karena tamu itu berbeda-beda. Urusan haji, urusan tawaf bisa ditata oleh kaum muslimin, tapi urusan penginapan difasilitasi oleh pemerintah Saudi. Tapi pemerintah Saudi manggil orang Amerika yang juga bukan Islam, namanya Paris Hilton, untuk membangun hotel Hilton. Semoga tahun depan atau tahun berikutnya pemerintah Saudi memanggil Pak Erick Thohir untuk membangun hotel At-Thohir di Saudi Arabia. Gitu. Kalau selama ini kemudian orang capek di sana, mungkin karena tamu Allah berbeda-beda. Ada yang makanannya adalah makan unta, mungkin capek makan unta, maka kemudian pemerintah Saudi memanggil ayam goreng dari Amerika. Maka tidak tertutup kemungkinan nanti pemerintahan Saudi Arabia memanggil Pak Buas untuk apa? Membangun rumah makan di Saudi Arabia. Itu penting. Karena apa? Ini dunia. Makanya agama begitu dipakai oleh manusia, dialah bukan sesuatu yang bisa independen, dia tidak freelance, karena dunia ini adalah bagaimana kita menanam untuk kehidupan